Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film horor Indonesia nih. Film ini berjudul 13 The Haunted. Film The Haunted ini tuh merupakan film Indonesia bergenre horor tahun 2018 silam nih. Film ini disutradarai oleh Rudi Sudjarwo yang menceritakan tentang 7 sahabat yang tidak percaya dengan hal-hal mistis sampai akhirnya mereka mencoba pergi ke sebuah pulau yang ternyata itu malah menjadi malapetaka bagi mereka hanya karena ingin mengalahkan vlog teman mereka yang lain. Penasaran kan sama ceritanya? Langsung aja kita check it out. Film ini diawali dengan memperlihatkan dua orang manusia yang tengah menyusuri sebuah sekolah SMA 373. Mereka kemudian memainkan sebuah papan Ouija pemanggil arwah. Dua orang itu merupakan Clara dan Joy yang merupakan vlogger. Mereka pun bertanya pada hantu yang sudah terpanggil bernama Tasya. Saat Clara bertanya nih ya di mana posisinya, ternyata hantu itu ada di atas mereka guys. Scene pun kemudian berganti ke sebuah klub malam yang memperlihatkan beberapa anak remaja yang sedang mengadakan pesta Halloween. Mereka bernama Rama, Quincy, Farel, Hana, Garin, Chelsea, dan Vira. Saat mereka tengah berenang bersama di privatul nih ya, Clara dan Joy tiba-tiba datang. Lampu tiba-tiba dipadamkan dan video vlog Clara dan Joy diputar. Rama begitu kesal nih dengan kejadian tadi dan mengeluh pada Chelsea kekasihnya. Saat di apartemen Rama, si Garin ini menyarankan agar mereka juga membuat vlog untuk mengalahkan Joy dan Clara. Garin pun mencoba memperlihatkan beberapa video Joy dan Clara yang trending. Keesokan harinya mereka pun membuat vlog pertama dan hasilnya gagal. Garin pun kemudian menyarankan agar mereka membuat vlog horor seperti Joy dan Clara. Karena bagi si Garin, vlog horor itu lebih cepat trendingnya. Mereka pun kemudian mencoba nih vlog di tempat angker. Garin pun menyarankan agar mereka berpencar. Namun mereka tidak setuju dan berdebat nih sampai akhirnya si Hana mendengar ada suara aneh. Hana pun kemudian melihat ada sesuatu yang lewat dan ternyata hantu itu muncul guys. Mereka pun lari terbirit-birit. Besoknya saat di kampus nih ya, Queen dan Hana mencoba untuk mencari tahu rencana Dejakal selanjutnya. Jadi Dejakal itu merupakan nama vlog dari Joy dan Clara. Queen dan Hana akhirnya tahu nih kalau tempat mereka vlog selanjutnya adalah di sebuah pulau. Sementara itu Clara sendiri tidak suka dengan ambisiusnya si Joy hanya demi followers yang mungkin bisa membahayakan keselamatan mereka. Clara pun tidak setuju jika mereka harus pergi ke pulau berbahaya itu. Namun berbeda dengan Rama dan teman-temannya yang akhirnya pergi ke pulau Ayunan yang bahkan Clara juga tidak mau ke sana. Jadi guys, Rama dan teman-temannya ini merupakan geng tajir gitu dan Hana itu merupakan adiknya si Rama. Mereka akhirnya sampai di sebuah villa di pulau itu di mana mereka berangkat tanggal 13 dan sampai pada pukul 13.00. Di sana ada seorang manajer yang menyambut mereka bernama Fandi. Fandi pun bercerita selama dia di sana tidak ada hal yang menyeramkan terjadi di villa itu. Fandi pun juga menegaskan kalau tidak ada pembantaian berdarah di sana. Fandi kemudian memperkenalkan Stella sebagai pemandu di sana dan juga si Jaka si pelayan bisu. Mereka pun kemudian diantar untuk makan siang dan saat mereka pergi nih ya, ada pandangan aneh di mata Fandi. Di villa itu juga terdapat seorang chef bernama Papang. Setelah itu saat mereka sedang membenahi barang-barang nih ya, Hana berteriak karena melihat jai langkung yang akan digunakan untuk properti mereka ngevlog. Hana meminta agar jai langkung itu dibuang karena dia merasa takut. Setelah itu mereka pun bersenang-senang. Saat mereka berenang nih ya, hal ganjal mulai dialami Queen di mana handuk yang dia pakai tiba-tiba berpindah sendiri guys. Queen pun merasa aneh nih dan malam harinya Queen mencoba menceritakan hal yang dia alami pada Hana dan Vira. Selain itu Queen juga merasa ada yang sedang mengawasi mereka. Sementara itu saat Chelsea sendiri nih ya, dia mendengar sesuatu di salah satu ruangan. Chelsea yang penasaran pun akhirnya memasuki ruangan itu. Sedangkan Rama sendiri nih ya, dia sedang mencari Chelsea. Ruangan itu ternyata sebuah kamar guys, di mana Chelsea ini menemukan banyak boneka. Chelsea pun kemudian berteriak nih saat melihat seorang pembantu yang menakutkan bernama Darcy. Rama dan Stella yang mendengar teriakan Chelsea langsung menghampirinya nih. Stella kemudian menjelaskan kalau itu adalah Darcy, salah satu pegawai di sana, dan setelah itu Stella pun pamit untuk pulang ke rumahnya. Di lain tempat si Clara ini sedang mencari sebuah buku berjudul 13 Tabo dan membaca serta mempraktekkan sesuai yang ada di buku itu. Ternyata buku itu adalah cara dimana dia bisa melihat hantu guys. Dan tak berapa lama Clara dan Joy akhirnya mengetahui kalau Rama dan yang lain pergi ke pulau Ayunan. Kembali ke villa nih, di mana teror pun mulai
mulai terjadi saat pukul 1 dini hari. Selimut yang dipakai Chelsea seperti ada yang menariknya dan ternyata ada hantu anak kecil yang tengah berdiri. Chelsea yang tidur dengan Hana pun tiba-tiba terbangun nih karena melihat ada boneka yang dilihat Chelsea sebelumnya berada di sampingnya. Keesokan harinya Chelsea menanyakan hal itu pada Fandi dan Stella. Hana yang sudah merasa takut pun selalu meminta untuk pulang. Tak berapa lama si Chelsea ini melihat Jaka yang juga merasa aneh nih. Kemudian Fandi pun menegaskan kalau boneka itu milik anak yang punya villa ini dan kamarnya pasti selalu terkunci. Fandi juga menegaskan kalau memang Darcy penyebab kamar itu terbuka, Fandi akan langsung memecatnya. Sementara itu saat Vira, Queen, Farel dan Garin makan, Vira sendiri mencium bau amis. Setelah itu Farel dan Garin pun pergi untuk mencari sinyal dengan bersepeda karena di pulau itu sendiri guys bener-bener nggak ada sinyal sama sekali. Sedangkan Chelsea sendiri kembali mendekati kamar anak kecil pemilik villa itu sambil membawa bonekanya. Namun Darcy tiba-tiba muncul dan mengatakan kalau jangan mendekati kamar nomor 13 ini. Di lain sisi, si Vira sendiri sedang berenang dan dia mulai diganggu dengan musik HP yang tiba-tiba berhenti. Kemudian dia juga melihat anak kecil yang tiba-tiba masuk ke dalam kolam dan tidak muncul kembali. Vira pun kemudian mencoba menolong anak kecil itu, namun sayangnya itu malah jadi malapetaka untuk dirinya. Setelah dia mencoba mencari anak kecil itu, justru dia tidak pernah muncul ke permukaan lagi. Sementara itu, Chelsea mencoba menanyakan boneka itu pada Jaka. Jaka kemudian memberikan sebuah pamflet kepada Chelsea di mana anak kecil itu bernama Ranti yang udah hilang 13 bulan. Dan tiba-tiba setelah itu Jaka langsung pergi nih. Di lain tempat, Garin dan Farel berhasil mendapatkan sinyal nih. Garin pun kemudian membaca DM dari Joy dan malah menertawakannya karena menganggap Joy ini ingin menghalangi vlog mereka. Kembali ke kolam renang nih, di mana Chelsea dan yang lainnya mencari keberadaan Vira yang tiba-tiba menghilang. Mereka semua akhirnya mencoba mencari keberadaan Vira sampai ke seluruh sudut villa. Sampai malam tiba pun si Vira ini belum juga kembali. Saat mereka berada di dalam kamar, mereka malah berdebat nih karena hilangnya si Vira. Farel pun mencoba menengahi mereka sampai akhirnya tiba-tiba lampu mati. Para cowok pun memutuskan untuk mencari Fandi. Dan saat di lobi, Rama mencoba menggunakan telepon namun tidak berfungsi karena ternyata kabelnya diputus. Sementara itu, teror mulai terjadi pada para cewek di mana Queen yang melihat bayangan Vira langsung mengejarnya dan meninggalkan Hana serta Chelsea yang terkunci di kamar. Saat Queen mencari Vira, dia dikagetkan dengan kehadiran Stella. Stella kemudian menjelaskan bahwa Vira ada di rumahnya dan meminta Queen untuk menjemput Vira bersamanya. Masing-masing dari mereka pun malah berpencar nih di kegelapan villa. Farel yang mencoba mencari sikring listrik justru melihat Queen ini sedang berjalan sendirian tanpa adanya Stella. Dan tak berapa lama si Farel ini tiba-tiba dibawa oleh Jaka. Di lain tempat, si Queen ini tengah berjalan bersama Stella. Namun tiba-tiba Stella menghilang saat Queen melihat Darcy di bawah pohon. Queen yang ketakutan pun mencoba untuk kembali nih. Sementara itu Farel diajak Jaka ke tempat sikring. Namun Jaka juga tiba-tiba menghilang guys. Tapi untungnya mereka bisa bersatu kembali nih di dalam kamar. Farel dan Queen pun menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk tetap menunggu Vira. Keesokan harinya Vira tiba-tiba kembali seperti biasanya nih dan mengaku kalau sedang mengerjai mereka. Tapi aneh gak sih kalau Vira melakukan itu semua sendirian? Mereka pun kemudian sarapan bersama tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Sampai akhirnya saat Garin membersihkan tangan sambil bercermin, dia tidak melihat bayangan Chef Papang dan Vira di cermin. Wah gila sih, kalau sampai ternyata Chef Papang juga hantu, berarti selama ini mereka makan apaan dong? Garin pun kemudian mengajak Rama ke toilet dan menjelaskannya pada Rama nih, namun Rama tidak percaya. Garin juga menunjukkan DM dari Joy tentang 13 cara bisa melihat hantu. Dan saat Rama mencobanya, ternyata bener guys, dia melihat Chef Papang penuh dengan luka dan mukanya rusak. Rama pun akhirnya percaya ada yang tidak beres di tempat itu. Mereka kemudian berdiskusi tentang 13 cara yang harus mereka lakukan untuk melihat kebenarannya dan kalau mereka mau keluar dengan selamat dari villa itu. Dimulai dari Chelsea nih yang mencoba mempraktekkan salah satu cara dan berhasil. Dan selanjutnya Hana juga mencobanya, dia juga berhasil. Akhirnya mereka mengetahui kalau Stella dan Darcy adalah hantu. Chelsea juga kembali mempraktekkan caranya, yaitu dengan berjalan mundur sebanyak 7 langkah sambil mengacungkan jari telunjuk. Dan saat Chelsea melihat Fandi, ternyata Fandi adalah hantu yang begitu nyeremin guys. Mereka semua akhirnya menyadari kalau ternyata si Vira juga sudah jadi hantu. Chelsea dan Hana kemudian mengajak Queen untuk melihatnya sendiri. Mereka pun memasuki kamar Ranti dan melihat hantu Ranti ada di sana. Hantu Ranti kemudian menangkap Hana dan mengurungnya di kamar itu. Rama dan yang lainnya pun mencoba menyelamatkan Hana namun dicegah oleh Darcy. Hana sendiri sudah pasrah nih dan saat mereka berhasil mendobrak pintu kamar 13, Hana
Hana ternyata sudah hilang. Sampai akhirnya mereka melihat bercak darah di dekat sebuah peti dan mereka pun membukanya. Dan menemukan Hana yang kemudian tiba-tiba nih ya membuka matanya kayak kesurupan gitu. Hantu anak kecil itu kemudian membuat Chelsea pingsan dan Shin pun memperlihatkan kejadian sebenarnya dan siapa mereka yang ada di villa itu. Shin itu juga menunjukkan bagaimana si Vira itu bisa meninggal. Dan ternyata selama ini guys mereka itu udah disambut oleh para hantu bukan para manusia. Setelah itu Rama dan yang lainnya membawa Chelsea yang pingsan keluar nih. Sampai akhirnya mereka menyadari kalau tempat itu adalah kuburan massal. Dan tak berapa lama si Clara dan Joe ini datang. Namun si Rama ini belum percaya kalau mereka ini manusia. Akhirnya dia mencoba cara untuk melihat setan, tapi untungnya mereka benar-benar manusia. Mereka pun segera pergi dari tempat itu dan hantu Jaka mengejarnya. Tapi untungnya mereka berhasil kabur dan kembali naik ke kapal. Masing-masing dari mereka mengingat kenangan bersama Vira dan Hanani. Dan saat di kapal sendiri, si Clara ini curiga dengan Chelsea yang masih pingsan. Dia pun kemudian mencoba melakukan cara untuk melihat hantu. Dan ternyata guys, yang mereka bawa itu adalah hantu Ranti. Dan film pun berakhir. Gimana, seru kan filmnya? Seru lah, apalagi ada lanjutannya yang berjudul Kembalinya Anak Iblis. Jadi tunggu aja ya. Dan itu dia review aku kali ini. Gimana, seru kan? Seru banget lah. Dan gak bosen-bosennya aku ngingetin, inget ya, stay healthy, stay positive, and see you next time.